Kembali di Kompas Siang, saudara. Aktor Sandi Permana, salah satu pemeran dalam serial Mak Lampir, tewas ditusuk di Jalan Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Diduga korban dibunuh tetangganya sendiri. Polisi kini memburu pelaku. Aktor Sandi Permana ditemukan tewas di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan tetangganya tak jauh dari rumahnya. Diduga korban tewas dibunuh tetangganya sendiri. Peristiwa itu terjadi pada Minggu pagi saat korban dalam perjalanan pulang seusai mengurus ternak yang lokasinya tidak jauh dari rumah korban. Menurut saksi, saat di tengah perjalanan, korban dihadang lalu ditikam pelaku. Korban sempat dibawa ke rumah sakit di daerah Bogor, tetapi nyawanya tidak tertolong akibat luka senjata tajam. Kejadian sekitar pukul 7.30 WIB. Jadi masih pagi dalam keadaan mendung dan warga pun baik yang tidak ada di luar rumah. Sebagian masih ada di dalam. Untuk korban dan pelaku ini saling mengenal, Bang? Saling mengenal. Sejumlah kerabat dan tetangga Sandi Permana berdatangan ke rumah duka di perumahan TNI Polri, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Mereka menyampaikan duka cita dan bela sungkawa ke pihak keluarga. Keluarga tidak menyangka korban diduga ditikam tetangganya karena Sandi dikenal sosok yang tidak memiliki musuh. Ya, alhamdulillah sih di mata keluarga ada ipar saya ini orangnya memang supel ya, bergaul, terus orangnya emang ramah. Semua orang di sini tuh pada tahu dia, karena kan waktu itu dia sempat nyalon anggota dewan. Terus dia juga pernah syuting juga kan, jadi orang-orang udah pada tahu dia. Orangnya emang supel banget, terus suka menolong orang. Kayak masalah ada kasus apa di bawah. Sosialnya tinggi ya, Bun? Benar, supel anaknya. Polisi dari Polsek Cibarusah, Polres Metro Bekasi, dan Polda Metro Jaya masih memburu terduga pelaku penikaman. Polisi meminta warga yang mengetahui keberadaan terduga pelaku segera memberi informasi ke polisi. Ini udah ada titik terang pelaku belum? Oh, kalau untuk itu anggota masih di lapangan bekerja ya. Informasinya tetangga sendiri. Oh, tidak ada informasi, doakan saja semoga cepat terungkap, intinya gitu. Dan sejauh ini Juga masyarakat yang tahu, yang melihat, yang mendengar, ya kalau ada info-info silakan sampaikan ke kami. Itu saja intinya. Ya. Seusai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah aktor yang dikenal lewat serial Mak Lampir, Misteri Gunung Merapi, tiba di rumah duka. Almarhum langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum tidak jauh dari kediaman korban. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini, kita segera menuju rumah duka almarhum Sandi Permana di Bekasi, Jawa Barat bersama jurnalis Kompas TV, Edwin Zan. Edwin, untuk saat ini polisi berhasil mengidentifikasi terduga pelaku yang diduga merupakan tetangga dari Sandi Permana sendiri. Lalu sejauh mana untuk memburu terduga pelaku ini? Selamat siang Juno dan juga saudara, terkait dengan sampai mana perjalanan dari kepolisian yang memang dinyatakan terdapat 3 satuan kepolisian seperti itu yang memang berjibaku untuk terus mencari korban yang masih dalam status diburu ini. Nah, untuk terduga pelaku yang berinisial G ini sendiri, memang menurut keterangan dari terakhir Kasat Reskrim Polres Bekasi menyatakan hingga saat ini identifikasi sudah selesai dilakukan baik melalui saksi maupun juga dari pemantauan penyisiran CCTV yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, untuk terduga pelaku berinisial G ini itu memang sampai sekarang masih dicari di mana. Nah, ada beberapa tempat lokasi yang muncul dan dikabarkan karena memang mereka merupakan tetangga. Kalau dari tempat saya berdiri sekarang yakni di depan rumah duka yang merupakan kediaman dari korban almarhum Sandi Permana, seperti itu. Juno dan saudara, kurang lebih tidak sampai 800 meter bahkan kita sudah bisa bertemu dengan tempat kejadian perkara pun rumah. Di depan rumah yang terjadinya memang di depan rumah dari terduga pelaku berinisial G. Nah, Juno dan juga saudara, untuk
kejelasannya ada dua lokasi yang sempat disebut, yakni yang pertama adalah Keranggan di daerah Bekasi, lalu yang kedua ada di Condet di Jakarta Timur. Nah, dua lokasi ini memang merupakan rumah dari kerabat dan juga keluarga dari terduga pelaku. Nah, nantinya kepolisian akan terus melakukan pencarian dan akan terus mengabarkan jika memang kita dengar dari kesaksian. Tadi kami sempat berbincang dengan istri dari almarhum Sandi Permana, yakni di sini Ade Indriani. Di sini Ade menyatakan memang polisi masih terus memberikan update terkini, baik melalui sambungan telepon seluler seperti itu atau bahkan bertemu langsung. Tadi malam polisi sempat datang setelah pemakaman yang dilaksanakan pukul 10 malam di TPU Cibarusah. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana perkembangannya dan tentunya jika memang ada dua hal yang boleh kita lanjutkan dari identifikasi yang dilakukan dari cerita-cerita tetangga dan juga saksi yang berada di tempat kejadian di perumahan TNI Polri Cibarusah ini, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, adalah terdapat dua hal. Yang pertama adalah bagaimana persepsi warga terkait dengan terduga pelaku. Nah, terduga pelaku ini dinilai oleh keluarga dari korban merupakan sosok yang sebenarnya tidak begitu bergaul. Cukup berbeda dan cukup kontras untuk kepribadiannya dengan korban. Lalu yang kedua, menurut pengakuan dan juga klaim dari keluarga, untuk kejadian ini terjadi begitu cepat di mana memang korban biasanya tiap hari Minggu memang akan mengunjungi rumah yang satu lagi yang berada kurang lebih tidak jauh 1 kilometer dari rumah ini, tempat saya berdiri sekarang, akan melaksanakan aktivitas mingguan, yakni memberikan makan pada ternak. Nah, ketika kembali ke rumah dan mengunjungi tetangga yang ada di seberang rumah dari terduga pelaku, di sana terduga pelaku dan juga korban berinteraksi. Terdapat cekcok, mungkin dari keterangan Ketua RT tadi kami sempat juga berbincang sedikit sebelum melaporkan adalah ada beberapa obrolan yang nampaknya berseteru seperti itu, dan akhirnya dari sana terduga pelaku yang sedang memangkas tumbuhan yang memegang alat senjata tajam seperti itu ya, yang perkakas yang digunakan untuk memangkas tanaman digunakan sebagai senjata tajam untuk melakukan beberapa melukai dan juga penikaman terhadap korban. Juno. Iya, Edwin, untuk saat ini polisi belum mengungkap terkait dengan apa sebenarnya motif dugaan pembunuhan ini. Juno dan saudara, memang betul untuk motif sendiri masih akan terus kami pastikan kembali kepada pihak kepolisian, karena memang dari kepolisian sendiri masih terus melakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Nah, untuk beberapa motif yang tadi juga sempat kami tanyakan gitu ya, bukan hanya motif tapi juga bagaimana dari pihak keluarga ini sebenarnya ikut kaget dan bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi, karena memang hal ini terjadi begitu cepat. Kronologinya jika dilihat dari CCTV rumah yang dilakukan mandiri oleh keluarga, tadi disebutkan oleh istri dari korban, memang pukul 7 pagi korban berangkat, lalu kurang lebih 7.20 sempat kembali ke rumah, lalu tidak sampai 7.50, tidak sampai pukul 8 pagi di hari Minggu kemarin, korban akhirnya sudah berlari ke rumah tetangga, dan dari sana tetangga yang membawa ke rumah sakit juga sudah berangkat ke rumah sakit, lalu ada beberapa tetangga yang datang ke rumah untuk memanggil istri menemani korban untuk kemudian mendapat pertolongan pertama di Rumah Sakit Harapan Mulia Cibarusah. Namun karena di Rumah Sakit Harapan Mulia Cibarusah ini sendiri juga memang fasilitas kesehatannya belum lengkap, akhirnya kemudian dilarikan dan dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi, yang dimana pada perjalanan naas memang korban Sandi Permana harus menghembuskan napas terakhirnya. Nah, dari korban harapannya adalah pihak kepolisian dapat bekerja lebih cepat lagi, karena memang sejak siang kemarin dilaporkan oleh Kasat Reskrim Polres Bekasi Kompol On Koseno Grandiarso Sukahar, memang tim dan juga personal sudah disebar ke titik-titik yang memang menjadi tempat yang berkemungkinan besar ditemukannya terduga pelaku. Kembali kepada Anda, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas terkait dengan motif pembunuhan dari aktor Sandi Permana di Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Edwin Zan dari Bekasi, Jawa Barat.